Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 1. Bab 37 mengevaluasi bukti audit. Mengevaluasi bukti audit. Pertama, kendali mutu. Kedua, konsultasi. Ketiga, review kendali mutu penguasaan. Evaluasi bukti audit. Yang pertama, materialitas. Kedua, resiko. Ketiga, salah saji. Keempat, kecurangan. Kelima, bukti. Keenam, prosedur analitikal. Menilai kembali materialitas. Setelah menilai bukti audit, auditor mempertimbangkan perlu atau tidaknya menilai kembali materialitas atau resource materiality. Hal ini diatur dalam ISA 450.10 sebagai berikut. Sebelum auditor mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan prosedur audit, termasuk salah saji yang ditemukan, maka pertama yang harus dilakukan ialah menilai kembali apakah angka materialitas yang ditetapkan pada awal audit untuk menentukan overall materiality maupun performance materiality masih tepat. Penilaian kembali ini penting karena penetapan awal angka materialitas seringkali didasarkan pada estimasi hasil keuangan. Angka estimasi ini bisa berbeda dengan hasil keuangan yang sebenarnya. Evaluasi dampak salah saji. Tujuan mengevaluasi salah saji ialah untuk menentukan dampaknya terhadap audit itu dan apakah auditor perlu melaksanakan prosedur audit tambahan. Revisi terhadap strategi audit dan rencana audit rinci diperlukan jika sifat atau situasi dari salah saji yang ditemukan mengindikasikan kemungkinan masih adanya salah saji yang lain yang jika digabungkan dengan salah saji yang sudah diketahui akan melampaui ke performance materiality atau gabungan salah saji yang diketahui atau ditemukan dan salah saji yang tidak dikoreksi mendekati atau melampaui performance materiality. Penggabungan salah saji. Proses penggabungan dapat dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada masing-masing tahapan, auditor dapat menilai dampak dari salah saji yang digabungkan, misalnya terhadap 1. Akun atau jenis transaksi tertentu, 2. Jumlah current assets atau current liabilities, 3. Jumlah aset dan liabilities, 4. Jumlah revenues, jumlah expense, dan pre-tax income, 5. Net income. Pernyataan tertulis atau written representation. Tanggung jawab manajemen dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari manajemen. Pernyataan tertulis ini menegaskan bahwa salah saji yang tidak dikoreksi atau dirinci dalam pernyataan tersebut atau disajikan dalam lampiran, menurut pendapat manajemen adalah immaterial, tidak material, sendiri-sendiri maupun digabungkan. Jika manajemen berpendapat lain, manajemen dapat menambahkan dalam pernyataan tertulisnya kalimat seperti kami tidak setuju bahwa butir atau butir-butir yang disebutkan merupakan salah saji karena lalu sebutkan alasannya. Bukti audit yang cukup dan tepat. Tujuan umum dan menyeluruh dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat ialah untuk menurunkan risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan ke tingkat rendah yang dapat diterima. Bukti audit cukup dan tepat pada akhirnya merupakan hasil oleh fikir dan kearifan profesional. The matter of professional judgment. Kearifan profesional ini utamanya didasarkan pada pelaksanaan prosedur audit lanjutan secara memuaskan. Prosedur audit lanjutan ini dirancang untuk menjawab risiko salah saji yang material yang ditemukan dalam tahap penilaian risiko. Prosedur analitikal akhir. Auditor melaksanakan prosedur analitikal untuk tujuan penilaian risiko atau risk assessment, kemudian sebagai prosedur substantif atau substantif prosedur, dan terakhir menjelang berakhirnya audit yakni ketika ia merumuskan kesimpulan umum atau ISA 520. Dalam melaksanakan prosedur analitikal akhir, auditor 1. Mengidentifikasi risiko salah saji yang material yang sebelumnya tidak diketahui. 2. Memastikan bahwa kesimpulan selama berlangsungnya audit mengenai unsur-unsur laporan keuangan dapat didukung dengan bukti-bukti yang diperoleh, dan ketiga, membantu menyusun kesimpulan umum mengenai kewajaran laporan keuangan. Jika auditor menemui risiko-risiko baru atau hubungan-hubungan tak terduga antar data, ia perlu mengevaluasi kembali prosedur audit yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan.
Temuan dan masalah penting. Langkah terakhir dalam proses evaluasi adalah mencatat atau merekam temuan dan masalah yang signifikan dalam dokumen penyelesaian tugas, engagement completion dokumen. Dokumen ini berisi semua informasi yang diperlukan untuk memahami temuan dan masalah yang signifikan atau referensi silang, cross-reference, ke dokumentasi audit pendukung lain. Dokumen ini juga dapat berisi kesimpulan mengenai informasi yang diperoleh auditor, mengenai masalah penting yang tidak sejalan atau bertentangan dengan kesimpulan akhir auditor. Namun kewajiban ini tidak berlaku untuk menyimpan dokumen yang salah atau telah dicabut atau diganti seperti draft laporan keuangan yang belum lengkap. Bab 38 Komunikasi dengan TCWG. Governance dalam entitas lain di mana governance merupakan tanggung jawab kolektif. Komunikasi auditor dapat diarahkan pada suatu subkelompok yang berurusan dengan governance seperti komite audit. Dalam kasus-kasus ini, auditor harus menentukan apakah ia perlu berkomunikasi dengan seluruh governing body. Penentuan ini didasarkan pada satu tanggung jawab masing-masing, yakni subkelompok dan governing body. 2. Masalah, sifat, dan misi yang dikomunikasikan. 3. Ketentuan hukum, perundang-undangan, atau aturan regulator yang relevan. 4. Apakah subkelompok mempunyai otoritas untuk mengambil tindakan mengenai informasi dikomunikasikan dan memberikan informasi penjelasan lebih lanjut yang dibutuhkan auditor. Hal-hal yang dikomunikasikan. Hal-hal yang menjadi minat pengawasan umum atau matters of governance interest yang dikomunikasikan auditor. 1. Tanggung jawab auditor dalam hubungannya dengan audit atas laporan keuangan. 2. Lingkup audit yang direncanakan dan kapan audit akan dilaksanakan. 3. Temuan-temuan audit yang Tanggung jawab dalam audit atas laporan keuangan. Harus mendapat informasi mengenai hal-hal penting yang menyangkut peran mereka dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, termasuk di dalamnya ialah mengomunikasikan hal-hal berikut. 1. Audit atas laporan keuangan tidak membebaskan manajemen atau sisi wajib akan tanggung jawab mereka. 2. Tanggung jawab auditor meliputi A. Merumuskan dan memberikan opini atas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dengan pengawasan oleh TCWG dan mengomunikasikan hal-hal penting yang muncul dari audit atas laporan keuangan. Tanggung jawab dan kewajiban kedua belah pihak atau auditor di satu pihak dan manajemen serta TCWG di pihak lain seringkali dapat dikomunikasikan dengan TCWG dengan memberikan salinan surat penugasan audit engagement letter. Lingkup dan waktu audit. Tujuan pembahasan perencanaan audit adalah mendorong komunikasi dua arah antara auditor dengan TCWG, namun auditor perlu waspada untuk tidak memberikan informasi terancam yang dapat menyulitkan atau menggagalkan audit, misalnya rincian mengenai sifat dari prosedur tertentu dan kapan suatu prosedur akan dilaksanakan. Temuan audit yang signifikan. Kecuali ada hal lain yang berkenaan dengan kompetensi dan integritas manajemen, auditor memulai pembahasan mengenai masalah audit berkenaan dengan governance. Terlebih dahulu dengan manajemen. Pembahasan awal ini bertujuan untuk mengklasifikasi fakta dan masalah dan untuk memberikan kesempatan kepada manajemen menyampaikan informasi lebih lanjut. Appendix atau lampiran pada ISA 260 disajikan kembali dalam tabel berikut. Lampiran ini berisi hal-hal khusus yang harus dikomunikasikan dengan TCWG. Persyaratan dan kewajiban ini sudah dibahas di bab-bab lain dalam buku ini. Terdiri atas 3 kolom berisi ISA, nomor ISAs atau ESQC yang menjadi acuan, Specific Communication Requirements, persyaratan atau kewajiban mengenai komunikasi khusus yang ditetapkan oleh ISAs atau ESQC yang menjadi acuan. Paragraf rujukan ke alinea tertentu dalam ISAs atau ESQC yang menjadi acuan mengenai komunikasi khusus yang ditetapkan oleh ISAs atau ESQC tersebut. Bab 39 Modifikasi terhadap laporan auditor. Modifikasi pendapat audit. Pendapat audit yang dimodifikasi wajib diterbitkan manakala auditor menyimpulkan bahwa satu, berdasarkan bukti audit yang dikumpulkannya, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji yang material, atau kedua, tidak mungkin memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material. Laporan keuangan disalah sajikan secara
Material. Salah saji dalam laporan keuangan bisa terjadi ketika bukti audit yang cukup dan tepat sudah diperoleh. Namun, auditor menyimpulkan bahwa salah saji, sendiri-sendiri maupun tergabung adalah material atau bersifat material dan pervasif atau laporan keuangan. Salah saji bisa berasal dari 1. Evaluasi auditor atau salah saji yang tidak dikoreksi. 2. Tidak tepatnya pemilihan kebijakan akuntansi tertentu. 3. Tidak tepatnya penerapan kebijakan akuntansi yang terpilih. 4. Tidak tepatnya atau tidak cukupnya pengungkapan dalam laporan keuangan. Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bisa terjadi karena satu keadaan di luar kendali entitas yang bersangkutan, misalnya ketika catatan pembukuan hancur oleh bencana alam, kebakaran, pencurian atau hilang atau rusaknya data komputer atau disita yang berwajib. Kedua, keadaan berhubungan dengan sifat atau waktu pekerjaan auditor, misalnya penunjukan auditor sudah entitas menghitung persediaan, catatan pembukuan belum rampung atau lengkap pada saat audit, atau keadaan di mana auditor memutuskan bahwa prosedur audit substantif tidak cukup namun pengendalian intern tidak berfungsi, atau 3. Pembatasan yang diminta atau ditetapkan manajemen, seperti permintaan konfirmasi piutang dagang atau pembatasan akses kepada pegawai yang menangani informasi penting yang sensitif, catatan pembukuan atau alokasi operasi. Bab 40. Penekanan pada hal tertentu. Kelemahan audit independen. Ada dua jenis alinea tambahan penekanan atas suatu hal dan alinea hal lain. Pertama, alinea penekanan atas suatu hal. Dimaksudkan untuk menekankan hal-hal penting yang sebenarnya sudah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan untuk meningkatkan pemahaman para pemakai laporan keuangan mengenai laporan keuangan itu. Kedua, alinea hal lain. Diperlukan untuk menekankan hal-hal yang belum diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal atau hal-hal ini penting bagi pemakai atau pengguna laporan untuk memahami audit. Tanggung jawab auditor alinea hal lain diperlukan untuk menekankan hal-hal sebagai berikut. 1. Pembatasan mengenai penyebaran laporan keuangan. 2. Menekankan tanggung jawab lain. 3. Tidak mungkinnya auditor mengundurkan diri dari penugasan. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.